Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa bertemu dengan Pak Abdul Rahman, Direktur Tindakannya Karantina Tumbuhan, yang pada hari ini akan membahas mengenai pelanggaran karantina ya dan sanksinya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh beliau bisa menjadi pengetahuan bagi semuanya dan nanti ketika apa namanya melakukan sesuatu berkaitan dengan karantina itu bisa diketahui ya apa saja nanti yang akan bisa dilakukan. Mungkin untuk selanjutnya saya berikan langsung kesempatan ke Pak Abdul Rahman untuk memberikan materinya. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya mohon maaf terlambat ya. Saya Ya, baru nggak tiba apa-apa. di Surabaya. Tadinya sih saya kira bisa jam 4 sampai sini, ternyata lewat 15 menit ya tadi ya. Iya, iya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penegakan hukum dan apa namanya tindak sanksi ya. Kalau di kita ada sanksi, ada tindak pidana ya. Coba saya share. Udah kelihatan? Sudah kelihatan bisa di Ya, anu mungkin ya, bisa di Bisa. full screen-nya. ya. Jadi hari ini coba kita belajar. Kalau yang kemarin-kemarin kan teknis ya. Teknis ini coba kita belajar tentang penegakan hukum dan sanksi pidana yang ada di Undang-Undang 21 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Jadi kalau ada adik buka di pasal-pasalnya itu ada di sanksi pidana di undang-undang ini. Jadi bukan melulu hanya teknis. Kalau kemarin kita bicara AROP, bicara ekspor, kemudian bicara impor, kemudian kebijakan-kebijakan. Sekarang kita masuk ke penegakan hukum dan sanksi pidana di dalam Undang-Undang 21. Nah, undang-undang ini sebagai dasar hukum dalam perlindungan sumber daya hayati. Jadi intinya bahwa Undang-Undang 21 ini adalah salah satu cara bagaimana supaya sumber daya alam hayati kita tidak keluar dengan sembarangan, tentu karena kemarin kita bicara ekspor ya, ada persyaratan ekspornya. Kemudian sama dengan impor, impor juga untuk perlindungan pertanian kita di Indonesia, kalau dari hama dan penyakit yang berbahaya, yang bisa yang bisa menyerang sumber daya hayat kita di dalam negeri, seperti pertanian yang kita apa namanya budidayakan. Mungkin adik-adik juga sekarang lagi mendengar ya, bahwa ada tangkapan di Sabang. Itu beritanya, makanya adik-adik juga banyak banyak ini ya buka-buka berita YouTube ya yang berkaitan dengan kegiatan karantina. Jadi ada 250 ton beras yang diimpor dari Thailand itu disegel di Sabang. Kemudian tadi lagi ada penangkapan ada komoditas beras, kemudian ada bawang putih ya. Tadi di Batam ditangkap oleh Kodim, ditangkap di laut. Nah, itu semua sebenarnya adalah penegakan hukum supaya mereka yang masuk ini sesuai dengan prosedur, tidak masuk sembarangan, tidak bisa masuk di semua pelabuhan, tidak boleh, harus masuk di dalam pelabuhan yang telah ditetapkan. Kemudian kedua, menjaga keamanan hayati dan pangan nasional. Jadi menjaga keamanan hayati kita. Jadi yang sudah kita punya apa namanya plasma nutpa kita, mungkin kita punya misalnya paritas padi, paritas jagung, dan Indonesia kan padi ya nomor 2 atau nomor 3 ya. Nomor 2 biodiversitinya selain di bawah Brasil.
Jadi itu sangat-sangat kita lindungi, jangan sampai keamanan hayati kita itu diambil orang luar. Sama dengan budaya kita ya, budaya reok, budaya apalagi tempe diambil sama Jepang, diklaim ya. Kemudian reok oleh Malaysia. Itu kan nggak boleh kita apa namanya kekayaan alam hayati kita diambil orang luar. Nah, presiden sekarang kan lagi gencar-gencarnya tuh. Oh, bahkan tambang-tambang sekarang yang ada di Indonesia lagi diperiksa semua sama TNI itu Pak Andi. Jadi nggak boleh lagi misalnya kita ditambang emas, wah, hasilnya banyak sekali, tapi yang kita dapat cuma se apa namanya sekuku, se Iya, hanya iya. secuil aja kita dapat. Padahal kalau itu kita dapat nggak usah ini ya setengah saja dari situ kita makmur sebenarnya. Mungkin tidak ada lagi orang orang kuliah nggak perlu bayar kan ya. Orang kuliah nggak perlu bayar di apa namanya dibayar oleh negara karena kita kaya sebenarnya kaya kaya sumber daya alam sumber daya alam kita mau hayati maupun sumber daya alam ya yang ada di tanah. Kemudian menjaga keamanan pangan nasional. Kemarin sudah saya sampaikan nah, bagaimana kalau ada penyakit masuk kemudian menyerang jagung kita, menyerang padi kita, itu kan jadi padahal itu pangan itu menjadi tumpuan kita untuk bagaimana supaya masyarakat kita tidak ada yang lapar. Nah, undang-undang pangan ini Pak Andi lagi direvisi, akan diubah. Jadi akan mengangkat juga pangan-pangan lokal. Misalnya orang Papua dulu makan apa ya? Makan ubi kayu. Jangan kita Umbi-umbian. paksa makan makan beras. Kemudian orang Maluku Utara dia makannya sagu. Kan ada papeda itu ya. Papeda itu jangan kita paksa makan beras juga. Mungkin di Padang juga ada pangan-pangan lokal yang khas di Padang. Misalnya apa ya kalau di Padang? Pak Andi udah lebih tahu ya. Mungkin ada makanan-makanan saya bisa kita angkat. Kalau di Sulawesi Selatan ada pangan yang kalau musimnya melimpah itu sukun. Sukun. Sebenarnya itu sukun bisa kita olah jadi pangan. Pangan. Jadi jangan melimpah, dia busuk. Mestinya kan diolah itu menjadi pangan dan itu sangat sangat bagus. Kemudian pada saat bukan musimnya masih bisa kita nikmati. Jadi ini memang yang menjadi kemudian banyak ubi-umbian, ubi jalar, ubi kayu, kemudian ada lagi porang. Porang itu kan sebenarnya fungsinya untuk pangan. Jadi sekarang sudah ada beras porang, ada mie porang, dan itu bagus untuk kan rendah karbohidratnya. Jadi bagus untuk penderita diabetes atau adik-adik yang mau menurunkan berat badan. Nggak perlu ke gym, nggak perlu makan beras porang aja. Itu akan turun berat badan karena tidak ada kurang karbohidratnya. Kemudian mencegah masuknya HPHK, APK, OPTK. Mungkin sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian memberi efek jerah bagi pelanggar. Jadi perlu juga bagi eksportir, bagi importir yang melanggar, kita kasih apa namanya? Kita kasih hukuman, disiplin supaya apa? Begitu kita hukum yang satu, pasti akan melihat, oh nggak boleh ternyata begitu, supaya efek jerah. Cuma memang di karantina ini Pandi bukan ini yang utama bukan, tapi setelah mungkin sekali, dua kali, kita tiga kali tidak berubah juga ya kita pakai undang apa namanya efek jerahnya kita kita sidik kemudian kita lakukan penegakan hukum. Jadi bukan yang pertama sebenarnya itu kalau undang-undang kita kan mengutamakan teknis dulu. Teknis dulu. Jadi sudah ditahan, diperiksa, kemudian ditolak, dimusnahkan, misalnya dimusnahkan, itu selesai tuh. Tapi kalau sudah ditolak, nggak dibawa-bawa pulang, kemudian musnahkan dia melawan, sudah jerat pakai undang-undang. Kemudian penegakan hukum karantina. Jadi penegakan hukum ini pengawasan di pintu pemasukan dan pintu pengeluaran di pelabuhan ya. Kalau katakan ini pengawasan pintu pemasukan pengeluaran itu di pelabuhan, di bandara, di kantor pos,
daerah perbatasan negara ya, kayak di Entikong sana, di mana lagi, di timur-timur sana, di Mota Ain ya, Mota Ain itu perbatasan negara. Kemudian tindakan karantina, pemeriksaan, pengasihan, perlakuan, pemusnahan. Jadi ada tindakan karantinanya. Kemudian penyidikan oleh PPNS karantina. Jadi ada penyidik kita, ada penyidik. Jadi penyidik ini bukan pegawai biasa ya, tapi pegawai yang sudah dilatih oleh Polri selama 3 bulan ya. Kemudian mendapatkan sertifikat sebagai penyidik. Jadi sama dengan polisi menyidik, mulai dari laporan kejadian, kemudian diberkas, dipanggil, kan sering tuh mendengar kalau dipanggil sebagai saksi, dipanggil sebagai tersangka, itu penyidik kerjanya, penyidik pegawai negeri sipil. Tapi kita PNS, makanya namanya penyidik pegawai negeri sipil. Jadi PPNS karantina. Kemudian ada penuntutan dan peradilan. Penuntutan itu di kejaksaan, bukan di karantina ya. Kalau peradilan itu di pengadilan. Jadi sudah berkasnya jadi, sudah dibuat oleh penyidik PPNS, kemudian dilaporkan ke penuntutan. Jadi penuntutan itu ke jaksa ya. Jaksa akan memeriksa nanti Pandi, bolak-balik tuh, makanya ada istilah P19, P18. Kalau udah selesai itu P21. Sering kita dengarkan kan, oh ini masih ditahan selama 20 hari. Nah, itu dalam rangka pemeriksaan itu, pemeriksaan mungkin dipanggil saksinya siapa, siapa sih saksinya. Kemudian dipanggil juga ahli, misalnya ahli karantina, ahli siapa, dipanggil dia, diminta keterangan semua karena jangan sampai kita menjatuhkan hukuman kepada orang tetapi tidak sesuai dengan kadar kesalahannya itu. Jadi tidak bisa misalnya kayak kemarin ada lihat ya, ada guru dari Sulsel yang dijatuhi hukuman 1 tahun lebih ya, kemudian dipecat, kemudian Pak Prabowo memberikan rehabilitasi. Itu, jadi memang ini memberlakukan hukum ini harus punya juga hati nurani ya, melihat juga hati nurani. Kalau mungkin melihat yang pengusaha UMKM baru bertumbuh, baru berusaha, terus dijerat hukum, udah habis mereka. Kecuali kalau dia misalnya sudah diperingati, sudah di ini dia melawan, sudah baru dikenakan apa namanya eh, tuntutan hukum. Bahkan di kita kalau bersalah sekali kita hanya berikan ini Pak, berikan pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu istilahnya kan pembinaan ya. Kita bina dulu supaya jangan diulangi. Polisi juga begitu sebenarnya. Polisi kan kadang itu kalau kita tabrakan, gimana? Mau damai atau lanjut? Nah, tapi ya kalau biasa pernah saya ditabrak di Jakarta ditabrak mobil saya, gimana? Mau lanjut atau damai? Udah damai aja. Damai kan, kalau tidak damai kan panjang lagi urusannya. Udah damai aja, kita perbaiki masing-masing. Mobilnya kan saya ditabrak, mestinya saya ditanggung ya. Mobilnya tapi saya lihat lebih parah mobil mereka, lebih parah. Nah, sudah mobil saya cuma peak sedikit, udahlah. Ini karena parah sekali mobilnya, udah kita ongkosi masing-masing. Ya seperti itu. Nah, apa kewenangannya PPNS ini? Jadi adik-adik, PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Jadi bukan pegawai yang disidik ya, tapi pegawai yang sudah dilatih oleh polisi di Megabendung di Bogor ya. Kita dilatih di situ 3 bulan, di bulan untuk mendapatkan kartu, namanya kartu penyidik. Dan kalau di Indonesia untuk karantina itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 200-an. 200-an orang tersebar di kantor-kantor karantina seluruh Indonesia. Jadi ada, di kantor pusat juga ada. Nah, memang kalau penyidik sepertinya kalau di universitas tidak ada Pandi ya, nggak ada. Karena tidak ada aturan hukum yang harus ditegakkan. Undang-undang kalau di keperguruan tinggi kan melaksanakan undang-undang pendidikan ya, pasti itu dari dikti.
Nah, kalau kita ada undang-undang karantinanya harus kita tegakkan, jangan sampai apa namanya banyak orang melanggar. Nah, susah nanti. Pada intinya sebenarnya aturan itu membuat orang supaya teratur, itu aja. Tapi kan banyak orang yang tidak mau ikut aturan kan, sama dengan adik-adik mahasiswa ya. Kalau laki-laki mungkin ya, kalau perempuan tidak lah. Kalau di lampu merah ada motornya ya, sering enggak? Lampu merah, naik motor, terus dia sudah merah. Terus dilihat kiri kanan tidak ada mobil. Udah, lewat. Itu kan sebenarnya karakter yang apa namanya mau melanggar hukum ya. Tapi kalau kita ke luar negeri, ke Australia, ke Jepang, kayak ke Belanda kemarin ya, ke Belanda, itu kita patuh sekali orang di sana. Biarpun kalau ada lampu merah ya, lampu merah kiri kanan, kemudian depan tidak ada yang mobil, dia tetap berhenti, dia nunggu sampai dia hijau. Tapi kalau di kita kan, enak ini, udah balap-balapan itu seakan-akan memperlihatkan saya ini jago ya, jago. Lampu merah saya lewati. Itu jadi memang apa namanya adik-adik perlu kita apa namanya menanamkan rasa apa namanya rasa disiplin ya. Disiplin itu bukan berarti harus kita ini, tapi kan kita harus ikut aturan. Kalau lampu merah hijau berjalan, merah berhenti, kan itu jangan begitu hijau jalan masih jauh dilihat, oh masih hijau, oh dia balap, padahal sudah merah tabrakan, udah kena itu. Intinya kan eh, undang-undang lalu lintas itu yang untuk mengatur kita supaya di jalan kita tertib, tidak ugal-ugalan, kan gitu. Nah, sama dengan kita ini, kewenangan PPNS karantina memeriksa dokumen-dokumen. Jadi dokumen itu pernah kita pelajari ya kemarin ya, ada dokumen PC. Kan di persyaratan ekspor kan ada itu ya, dilengkapi phytosanitary sertifikat melalui tempat pemasukan yang ditetapkan. Kemudian diserahkan ke petugas karantina. Melanggar salah satunya ini sudah di sini. Ada PC-nya, tapi melewati pelabuhan pelabuhan tikus, bukan bukan pelabuhan yang ditetapkan, itu melanggar. Sudah yang pertama ada PC-nya, kemudian lewat pelabuhan yang ditetapkan, tapi dia tidak lapor. Kena juga, jadi harus tiga-tiganya. Tapi melanggar salah satunya itu sudah kena. Kemudian memeriksa dokumen dan memeriksa fisik. Dia periksa fisik. Jadi kalau misalnya benih jagung, dia periksa. Penyidik harus lihat apa sih barangnya seperti apa. MP ini media pembawa ya. Nah, media pembawa itu semua tanaman maupun bukan hanya tanaman, kalau media pembawa bisa hewan, bisa ikan, bisa tumbuhan ya. Nah, hasil-hasilnya. Yang kedua pemanggilan saksi dan tersangka. Jadi kalau jadi saksi, kalau saksi di pernikahan bagus ya. Kita tinggal bilang sah. Nah, gimana saksi? Sah. Nah, kan gitu. Sama dengan sebenarnya di sini. Saksi itu dimintai keterangan untuk membuat supaya perkara itu jadi terang. Kan awalnya itu kan diduga. Oh, ini Pak A ini diduga melanggar ini, dipanggillah saksi-saksinya semua. Sama dengan orang nikah kan, ada saksinya kedua belah pihak. Ini gimana? Sah. Nah, setelah diperiksa kan diambil berita acaranya itu diperiksa. Apakah Anda sehat? Sehat. Di mana pada saat kejadian? Saya di tempat itu. Kan dia melihat kan? Dia lihat. Oh, dia lihat. Nah, makanya kalau ada orang kecelakaan Pak, ini biasa di motor ya, di atau mobil, tabrakan gini, banyak orang yang tidak mau mendekat. Dia takut jadikan saksi. Itu. Karena sama-sama sakitnya ya kalau dipanggil jadi saksi juga pasti kita jadi apa namanya? Meluangkan waktu kita, pikiran kita untuk datang misalnya, untuk berbicara, untuk apa itu jadi. Itu saksi. Kemudian ada namanya tersangka. Tersangka itu orang yang diduga. Jadi bukan orang yang bersalah, diduga melanggar. Jadi itu tersangka. Jadi kalau bilang tersangka itu diduga. Kecuali kalau terpidana itu sudah jatuh vonis. Jatuh vonisnya itu kalau sudah terpidana artinya sudah dihukum misalnya 1 tahun penjara itu sudah terpidana itu. Tapi kalau masih diperiksa sebagai permulaan namanya tersangka. Kemudian
apalagi penyitaan barang bukti. Jadi kalau misalnya dia bawa tanaman, kemudian berapa banyak, kemudian tanaman itu disita, diambil, dikuasai, jangan sampai hilang. Karena salah satu yang membuat jadi terang itu karena ada barang buktinya. Ada buktinya, ada tersangka, ada saksi. Sudah, jelas itu. Kalau KPK kan biasa menyidik ya, kalau ada barang bukti, ada tersangka, udah. Ada yang ditangkap tangan misalnya, sudah langsung tersangka itu, nggak bisa lagi. Kemudian masuk lokasi terkait, jadi penyidik juga itu nggak bisa dia ngalang itu. Kalau dia datang, harus aslinya rumah, harus masuk di rumah, atau gudang, harus dibongkar itu gudang, harus masuk. Nggak bisa apa namanya, dihalang-halangin tuh bisa masuk. Misalnya, oh ada tanaman disimpan di gudang, kemudian terkunci. Sudah kuncinya itu gemboknya itu kalau perlu dirusaki. Kalau tidak rusak, itunya pintunya dijebol. Nggak boleh, nggak boleh. Misalnya ada disembunyikan, harus masuk di lokasi. Kemudian yang terakhir koordinasi dengan kepolisian. Jadi tetap kita meskipun diberikan kewenangan untuk menyidik, memeriksa, tetap koordinasi karena yang pengalaman kan polisi ya. Yang pengalaman menyidik polisi. Jadi tetap kita dilakukan, oh begini caranya meriksa orang begini. Kadang kalau Pak Andi, kalau misalnya ada orang yang mau diperiksa, diperiksanya di kantor polisi supaya lebih serem ya. Kalau di kantor karantina kan apa namanya tidak serem. Tapi memang mestinya itu orang diperiksa itu pada saat dia tidak stres. Ya, kalau stres pasti yang dijawabnya itu juga tidak alami ya. Kalau kalau dulu kan sering kita dengar bahwa orang diperiksa itu diinjak kakinya, disetrum supaya dia mengaku kan gitu. Tapi sekarang sudah ada canggih Pak Andi. Jadi ada namanya tes kebohongan. Lie detektor ya. Bisa. Iya, Lie tinggal detektor. kita tempel ke tangannya Adek Salwa ini, tinggal di ini. Udah ditempel di tangannya. Apakah Anda mengambil uang ini? Bukan saya, bukan saya. Tapi buktinya itu iya. Mengatakan, oh iya ini, dia menutupi aja. Makanya juga penyidik belajar tentang bagaimana melihat orang, matanya saja dilihat. Oh, kalau kita tanya, kamu di mana waktu ini? Kau lihat nggak? Oh, tidak. Sudah. Itu berarti bohong itu. Kalau dia tidak jawab spontan, masih berpikir, berarti dia akan memberikan jawaban tidak sesuai dengan apa namanya kenyataan. Jadi makanya ilmu menyidik itu juga ada ilmunya untuk menghadapi orang, cara gerak-geriknya, cara duduknya, cara menjawabnya. Itu bisa kita ini pura-pura ini, pura-pura ini. Nah ini kemudian jenis pelanggaran. Kemudian ada tadi saya sebutkan ya memasukkan media pembawa tanpa sertifikat. Itu pelanggarannya. Kemudian mengeluarkan media pembawa tanpa izin. Jadi ini sudah kita segel ini segel karantina, tiba-tiba mereka ngambil. Itu nggak boleh, artinya tanpa sepengetahuan petugas. Diambil tanpa izin. Kemudian menghalangi petugas. Sama misalnya kita mau ambil barang, ambil beras misalnya sudah ditahan, kemudian menghalangi petugas. Itu juga turut membantu apa namanya terduga tadi ya, tersangka untuk supaya penyidikan tidak berjalan dengan baik. Kemudian memasukkan dokumen. Ini banyak ini Pak Andi. Jadi dokumen kita kan sudah elektronik ya, sudah tidak tanda tangan basah, tapi sudah pakai barcode. Ini kita ekspor, ada ekspor tanaman hias ke Amerika ya, Amerika. Kemudian tanaman 3 kali pengiriman, tapi hanya menggunakan satu sertifikat. Jadi dia ganti. Kan sekarang kan canggih ya. Ada bisa bawa pakai PDF, kemudian PDF itu diganti itunya, namanya, tanggalnya, itu diganti. Kan kecanggihan sekarang kan banyak tuh di PDF kan ada pasti pintar ini. Nggak tahu kalau tugasnya kalau misalnya satu saja yang bikin tugas,
kemudian tinggal ganti judul sama nama itu. Jadi itu sekarang sudah serba AI ya, AI. Memasukkan dokumen ini juga kita sudah jalan di Surabaya ini yang saya datangi sini, sudah jalan ini penyidikannya. Kemudian menyembunyikan media pembawa. Jadi tadi membawa tanpa izin, kemudian ada juga menyembunyikan. Udah kita cari mana barangnya, mana ininya, disembunyikan. Itu juga kena melanggar. Nah ini nanti lihat undang-undang ya, ada penjara 1 sampai 7 tahun, denda 100 juta sampai 5 miliar. Ini banyak ini karena kemudian ada penjara 1 sampai 5 tahun dan denda 50 juta sampai 5 miliar. Kalau yang paling atas ini impor ya, yang bawah ini ekspor, kemudian yang tengah ini ekspor, yang paling bawah itu adalah antar area. Jadi semakin kan kita mau semakin tinggi risikonya kalau impor kan pasti kita harus jaga negara kita ya. Makanya hukumannya itu 1 sampai 7 tahun. Nah, kalau yang ekspor 1 sampai 5 tahun, antar area, antar daerah, malah tinggi ya, 2 sampai 4 tahun, 2 sampai 5 miliar. Jadi itu penjaranya ya, tapi kita tidak ingin ada orang di penjara ya. Ini kasus, ada kasus ya, mungkin nanti saya putarkan videonya, jadi ada di YouTube-nya. Beni masuk via e-commerce tanpa fitosani sertifikat. Kemudian mengandung OPTK berbahaya. Tindakan pemusnahan, penyidikan, profiling pelaku. Pasal ancamannya, pasal 86 di Undang-Undang 21 ya, ancamannya 1 sampai 7 tahun. Nah, nanti di akhir saya coba putarkan, ada. Kita musnahkan itu cabai dari Cina ya. Cabai dari Cina ditanam di Purwakarta, kemudian kemarin seperti sudah saya sampaikan ya, ada di Purwakarta, kemudian kita lihat, oh nggak ada sertifikatnya, kemudian ada OPTK-nya lagi, sudah kita bakar dan orangnya kita sidik. Kemudian ini daging celeng ya, celeng apa celeng ya, daging babi ya, daging babi. Nah, jadi juga nggak boleh daging ilegal tanpa dokumen karantina dijual sebagai daging sapi. Ini kan bahaya sekali dia jual dibikin bakso lagi, bikin bakso. Jadi hati-hati ya, makan bakso tapi rasa rasa celeng ya. Mungkin ada tikus lah, apa. Aduh, memang sekarang kalau kita makan enak sekali. Pernah saya di berita ya, pernah di YouTube itu ada orang penjual bakso di Jawa Timur ya, kalau salah Pak Andi ya. Enak sekali, ramai sekali. Ternyata itu pakai daging manusia. Oh, nauzubillah min dzalik. Itu jadi yang ketahuannya itu ada anggotanya, kok tiba-tiba hilang. Ternyata itu di dagingnya, aduh ngeri banget itu. Dan pengakuan dari pelanggannya, itu baksonya enak sekali, laris. Ternyata itu daging manusia. Jadi sudah pernah kita ada teman itu manusia makan manusia, dibuat bakso. Aduh, luar biasa itu kejinya ya. Itu sampai, nah ini kita tidak ingin seperti itu. Ada daging daging apa? Daging babi dijualnya sebagai daging sapi. Itu banyak sekali kita tangkapin itu Pak Andi dari Sumatera itu banyak. Masuk ditangkap di Pelabuhan Bekahuni, Pelabuhan Peri. Banyak itu, oh, nggak bisa berhenti itu. Itu banyak dari Sumatera kan banyak banyak Sumatera babi. banyak Tidak, ini, banyak ya, perburuan babi. ya itu dijual lah itu. Kemudian dibawa ke Jakarta, kita nggak tahu dia bikin apa dia. Dibikin bakso kah, dibikin, aduh, stick stick kah, apa atau apa ya. Itu jadi bahaya sekali. Kemudian tindakannya penyidikan, pemusnahan dan pidana. Kemudian pasal 86 dan 88 yang dilanggar. Kemudian ada kasus lagi penyelupan burung. Jadi burung-burung yang dilindungi, kemudian penyakit-penyakit pada burung kan ada ada avian influenza ya. Jadi bukan artificial intelligence ya, tapi AI itu avian influenza. Jadi flu burung. Burung.
ada disembunyikan dalam tas atau pakaian. Itu banyak sekali modusnya. Ada yang dimasukin dalam botol aqua, kemudian diminumkan bodres dulu. Ini modus-modusnya nih. Supaya teler burungnya tidak ngepak-ngepak begini, kalau tidak dikasih begitu kan, kalau makan bodres kan dia tidur. Dia tidur atau minumkan paracetamol ya, paracetamol, dia tidur atau apa yang obat tidur itu ya. Jadi nanti pada saat kalau misalnya ke Padang kan hanya 1,5 jam ya, atau 2 jam Pak dia, 2 jam, Iya. kemudian masuk ke kantongnya. Biasa itu pakai jaket, jaket besar, pakai botol akuan kecil itu 0,5 liter ya, 0,5 liter itu, kemudian masukin burung ke situ. Tapi burungnya sudah dibius dulu. Nanti kira-kira mungkin 2 jam atau 3 jam baru dia sadar. Nah, baru sudah sampai juga di sana. Itu modus yang digunakan oleh penyelundup-penyelundup ya. Nah, penyelundup burung-burung. Tapi di Soekarno-Hatta malah banyak, itu pernah ada ditahan sampai bersangkar-sangkar ya. Sangkar banyak sekali. Dan mereka memang sembunyikan. Tapi kan kalau di bandara tidak mungkin bisa lewat, karena lewat X-ray ya. Kemudian tindakan penahanan penyidikan di pasal 86 ya. Nah, studi kasus, coba adik-adik ya. Coba saya buatkan. Nah, ada benih cabai nih impor tidak disertai sertifikat kesehatan dibeli lewat perdagangan online. Diskusikan pasal yang dilanggar dan tindakan petugas. Bisa kira-kira nanti jadi tugas Pak Andi. Coba Iya, iya. kita tes teman-teman adik-adik ya. Setelah belajar karantina, oh buka aturannya, buka. Jadi nanti saya kirim ke Pak Andi ini. Bisa jadi ini. Jadi ada benih cabai impor tidak ada sertifikat karantina dibeli lewat perdagangan online. Diskusikan pasal yang dilanggar dan tindakan petugas seperti apa. Petugas karantina maksudnya ya, bukan petugas PDAM ya, bukan. Bukan juga damkar ya, tapi petugas karantina. Buatkan ininya, diskusikan dan pasal berapa yang dilang. Oh ini pasal ini, pasal ini. Anggaplah adik-adik sebagai pengacara ya. Pengacara, oh ini karena ini dia melanggar, tidak ada ini, tidak ada ini. Nah, buka di Undang-Undang 21, ada semua di situ. Yang dilanggar ini. Nah, nggak usah sekarang ya. Nah, sekarang nanti coba biar pendalamannya adik-adik itu membuka Undang-Undang satu ada. Nah, penutup. Jadi eh, penegakan hukum menjaga biosecurity nasional. Jadi tadi penegakan hukum itu bertujuan untuk supaya biosecurity-nya, bahwa keamanan hayati kita, eh, apa tanaman-tanaman gitu itu bisa dilindungi. Kemudian memiliki sanksi tegas. Itu tadi ya sudah disebutkan ya, ada sanksi pidananya, ada dendanya, sanksi tegas. Kemudian tujuan untuk perlindungan, keamanan pangan dan efek jerah. Itu jadi untuk perlindungan sumber daya alam hayati, keamanan pangan supaya masyarakat kita menggunakan apa namanya pangan yang sehat, pangan yang berkualitas, kemudian efek jerah, jangan sampai mengulangi lagi. Nah ini kalau jangan sampai sudah dijerat satu kali, dipidana satu kali, tiba ngulangi lagi. Nah, itu jangan seperti itu. Kemudian kalau sudah dihukum yang satu, bahkan melihat, oh ada di Padang ini, dihukum 1 tahun penjara, nggak boleh nih, ternyata nggak boleh. Nah itu kita harapkan efek jerahnya seperti itu. Mungkin itu, kemudian coba saya putarkan videonya yang cabe ya. Cabe mana tadi? Coba adik-adik dengarkan, kita mulai dari awal ya. Ada kelihatan ya? Udah kelihatan. Cuma belum jalan ini. Sebentar. Biar mulai dari awal. Ya, Suaranya kayaknya belum kedengaran? ini. Suaranya, Ya. sekalian suaranya kayaknya belum di Oh share iya, suaranya. iya, iya. Sebentar. Soundnya. Sebentar, sebentar. Ah,
Saya gimana caranya kalau di share? Ada share sound sebelah kanan, di bagian kanan ada dicentang. Ada Oh, share, oke oke oke. Iya iya iya. ada share sound optimize for video sharing. Oke, sudah saya centang. Eh, kenapa ini muncul? Nah, share-nya bukan ini, share-nya yang ini mungkin, yang videonya. Hah? Videonya yang di-share. Dibuka dulu videonya, Eh, kemudian pilih. bentar. Kita buka videonya dulu. Lihat. Nomor 21 tahun 2019 berhasil memusnahkan karantin berhasil memusnahkan sebanyak dan karantina Indonesia Sudah? Badan Karantina Indonesia atau karantin berhasil memusnahkan sebanyak 4,9 hektar yang terdiri dari 4.200 batang benih tanaman dan 2.300 batang mentimun yang positif mengandung organisme pengganggu tumbuhan karantina. Menurutnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Tindakan pemusnahan ini merupakan salah satu strategi untuk mencegah tersebarnya OPTK. Apabila terus dibiarkan, Abdul Rahman menambahkan organisme ini berpotensi akan menyerang berbagai komoditas penting, seperti cabai, mentimun, tomat, kubis, melon, dan tanaman hortikultura lainnya yang merupakan komoditas ekspor. 4.300 cabai, 2.300 mentimun. Ya, mungkin nanti dinas yang akan menyampaikan dalam alhamdulillahnya kalau ini masih terisolir di sini, belum sempat dibawa keluar sehingga tidak ada potensi untuk terbawa keluar ya. Tukar keluar. Ini merupakan tugas kita semua sebenarnya, bukan hanya tugas karantina, tugas teman-teman dari media, dari Bapak Ibu dari kepolisian, dari begitu mendengarkan ada pertanaman yang banyak seperti ini, kemudian kita tanya, oh ini benihnya dari mana? Kita telusuri. Nah, ini yang berbahaya memang bagi pertanian kita. Kalau ada ditanam seperti ini, kemudian menyebar, habis pertanian kita. Tetapi manusia kan butuh cabai. Manusia butuh cabai. Nah, kalau cabai ini berkurang karena ada penyakit ini kan bisa menyebabkan ekonomi kita bisa inflasi tadi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Karantina DKI Jakarta Amir Hasanuddin mengatakan pihaknya mengapresiasi kepada perusahaan atas sikap kooperatifnya dalam pelaksanaan permusnahan bibit tanaman cabai dan mentimun. Selain itu, ia juga memuji langkah cepat dan ketelitian Karantina DKI Jakarta yang berhasil mengidentifikasi kasus ini sebelum menyebar. Di samping itu, Barantin juga menggandeng Badan Intelijen Nasional dan Badan Intelijen Strategis TNI dalam penyelenggaraan karantina, dalam pengawasan perdagangan daring, produk hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk benih yang merupakan komoditas risiko tinggi membawa OPTK. Dari Purwakarta, Yohanes Abimanyu melaporkan. Oke, sudah ya. Jadi ini ada di YouTube ya. Kalau ada di ini nanti juga saya kirimkan. Jadi nanti saya kirimkan ininya video-videonya biar lihat. Oh, seperti ini tugas karantina ternyata. Biarpun ini sudah di pertanaman ya, itu kita cabut, nggak ada urusan. Mau cabenya tadi sudah banyak yang merah-merah ya, banyak merah-merah itu sudah. Aduh sayang nih, mungkin ada. Aduh sayang ini mentimunnya itu besar itu mentimunnya apa? Itu hampir 30 sentian tadi. Ada yang pegang begini kan tadi itu besar, tapi kan itu masuk lebih bagus kita musnahkan daripada menjangkiti pertanian kita, tanaman kita yang lain. Karena mungkin ada belajar ya di hama penyakit kan ada namanya inang ya, inang utama, ada inang alternatif. Jadi kalau inang utamanya banyak,
misalnya ada bakteri, inangnya biasa satu famili, misalnya cabai, semua yang cabai famili Solanaceae dia akan diserang, kan gitu. Jadi ada yang spektrum luas ya, spektrumnya luas, ada yang spektrumnya sempit. Jadi itu nanti mungkin ada pelajari pasti di virus atau di bakteri atau di cendawan atau di mana saja itu kita pelajari kan ada namanya serangga yang polipa. Polipa bisa kalau serangga ya bisa memakan semuanya. Tapi ada juga bisa cendawan hanya menyerang inang utamanya ini. Kemudian ada alternatifnya. Makanya di karantina selain kita memeriksa inang utamanya, kita pelajari juga inang alternatifnya. Kalau misalnya ada penyakit yang bisa menyerang bukan hanya tanaman tapi di rumput. Bisa menyerang di rumput. Makanya kalau lihat oh ini enggak ada di pertanamannya. Coba kita cek di rumputnya. Rumput. Apalagi kalau nematoda ya, nematoda kemudian banyak ya nematoda sih banyak yang di tanah itu ya. Kemudian ada menimbulkan ada kistanya itu bisa bertahan di tanah dalam waktu yang lama. Mungkin itu Pak Andi. Nanti kalau ada adik yang mau bertanya mau jadi penyidik boleh, tapi harus latihan dulu 3 bulan. 3 bulan baru dapat sertifikat, dapat ininya mah kartu penyidik. Kartu penyidik. Baru setelah didapat kartu penyidik itu harus disumpah. Harus disumpah, jangan sampai orang tidak bersalah dicarikan jalan misalnya oh ini nggak apa-apa ini nggak apa-apa jadi nggak boleh begitu namanya penyidik tuh harus menjalankan sesuai dengan aturan makanya sekarang ada namanya kan janganlah misalnya oh ini penyidik misalnya apa orangnya ini mestinya kena pasal ini oh dicarikan pasal yang lebih rendah. Nggak bisa jadi makanya penyidik itu disumpah nggak bisa melaksanakan tugas kalau nggak disumpah supaya apa jadi benar-benar menjalankan aturan sesuai dengan apa yang ada. Misalnya kalau undang-undangnya mengenakan dia 1 tahun ya 1 tahun, jangan di apa namanya diatur dirubah-rubah. Itu mungkin itu Pak Andi. Mungkin ada yang mau diskusi silakan. Iya, makasih Pak Rahman, ini menarik sekali. Jadi tugas karantina tidak hanya mencegah ya, tapi bagaimana juga menindak. Jadi kalau mencegah kan terkadang kan ya bikin aturan-aturan kan bisa kan kita Ya, cegah. Kita bikin aturan tidak boleh masuk begini, tidak boleh masuk begitu, atau tidak boleh keluar ini. Nah, tapi kan perlu juga ada tindakan ketika aturan itu dilanggar ya. Jadi ya, ketika ada pelanggaran ya perlu ada penindakan. Karena kalau tidak ditindak ada pelanggaran ya nanti akan kacau ya. Apalagi ini keluar masuknya barang ya. Jadi kalau ada barang masuk, ada juga barang keluar. Nah, ketika tidak ada aturan yang diikuti ya akan bebas, dan kalau bebas ya apa saja bisa masuk. Ketika oke. ada yang berbahaya yang masuk ya yang menanggung bukan cuman karantina ya tapi seluruh seluruh warga negara kita. Jadi mungkin itulah mengapa kita pentingnya mengetahui pelanggaran-pelanggaran ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau Ada yang mau jadi ditanyakan. penyidik? Boleh? Kalau jadi penyidik gimana Pak? Apakah Ya, harus pegawai karantina terus eh, ataukah ada yang khusus langsung jalur penyidik gitu? nggak ada Pak Andi. Jadi penyidik ini harus PNS. Namanya saya penyidik pegawai negeri sipil. Apakah Ya harus harus dari PNS. karantina? Harus Harus. PNS bukan hanya karantina tapi kan banyak di Satpol PP itu ada penyidiknya. Hmm. Satpol PP, kemudian mana lagi? Di kehutanan, kemudian di perkebunan, itu ada penyidiknya. Jadi setiap undang-undang itu yang mempunyai sanksi pidana ada. Jadi kami PPNS karantina tidak bisa menyidik di perkebunan Pak Andi. Hanya khusus di undang-undang karantina itu aja. Nggak bisa. Nggak bisa misalnya ada pelanggaran Satpol PP ini orang karantina menyidik. Nggak bisa.
Karena yang dilatihkan pada saat dilatih itu hanya undang-undang karantina, disidik apa nah, didalami. Jadi khusus namanya spesialis ya, PPNS spesialis Oh, berarti penyidik ya, berarti harus harus dari orang karantina ya sendiri ya ya. harus orang karantina. Dan kalau sekarang kan sudah dinaikkan ininya bahwa penyidik itu harus sarjana. Kalau dulu awal-awal saya masih bisa SLTA. SLTA sekarang dinaikkan karena lucu kan. Kalau penyidiknya tamatan SMA yang disidik profesor. Kalah nanti dia. Kalah beradu. Kalah beradu argumentasi. Oh ini. Nah, makanya adik-adik itu harus punya apa namanya? Kalau sarjana itu kan pasti sudah melewati macam-macam lah. Eh, Kalau adik-adik misalnya ada tugas praktikum kemudian ini, tapi masih ini nak Pak Andi, tugas Ya, praktikum kemudian dicoret-coret, kemudian dilempar, itu jangan marah, itu adalah uji mental, uji mental bagi adik-adik untuk menghadapi tadi pada saat kerja tidak cengeng. Tapi kalau ada mungkin di sini ada tugas entomologinya, mungkin Pak Andi udah harus dicoret salah ini, kemudian kembalikan, langsung dia merengek-rengek menangis itu tidak akan apa namanya. Kalau kami dulu ya saat kuliah itu kan dulu Pak Andi mungkin sudah komputer ya. Saya dulu masih pakai mesin tik tuh. Kita bikin laporan. Ada ya bayangkan dulu kita bikin laporan itu pakai mesin tik. Kadang sampai 80 halaman, 100 halaman kita ketik, malam-malam itu bunyi 11 jari lagi kan, tak 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 tak. Besoknya kita namanya asistensi ya. Ya kan sekarang masih ada enggak asistensi? Masih ada. masih. Asistensi ke senior kita, ke asisten, kemudian dicoretnya hampir setengah dan dicoretnya di tengah. Dicoretnya di tengah. Artinya apa kalau dicoret di tengah, ke belakangnya habis karena bergeser halamannya. Nggak sama sekarang kan kalau pakai komputer kan enak tuh. Digeser-geser, pindah-pindah. Tapi dulu itu pakai mesin tik loh, aduh. Harus Udah, diulang dari awal. iya, diulang dari awal, diketik lagi nenek. Kemudian karena di tengah dicoret, pasti di belakangnya bergeser halamannya, bergeser. Harus diganti semua. Kalau dibilang, udah, nanti 2 hari lagi disetor ya. Disetor. Kalau enggak kan enggak lulus. Tapi ya itu tadi ada manfaatnya, ada ya. Ada manfaatnya. Kita itu ditempa untuk bagaimana melaksanakan tugas, tanggung jawab ya. Tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Mau salah benar itu kan belakangan ya. Salah benar. Yang penting kita ikuti. Kalau bilang 2 hari lagi, 2 hari datang. Dicoret lagi, nggak apa-apa. Tapi kan asisten juga kan ada. Saya juga mantan asisten sama Pak Andi nih ya. Asisten dosen ya. Asisten juga punya hati ya. Kalau sudah 2 kali, 3 kali kita coret ya kita maklumi lah. Artinya kan sudah terbentuk itu apa namanya, mentalnya sudah ada mental. Oh ini anak ini bagus sekali, bagus dia. Begitu kita coret, 2 hari kemudian bisa kasih ya. Belum sampai 2 hari udah datang dia. Wih, bagus ini, bagus ini, anak ini bagus nih. Jadi dia punya. Nah, nanti itu adik-adik akan bawa pada saat kerja. Coba lihat, adik-adik akan ini. Nanti kan adik-adik kalau kerja kan tidak langsung jadi bos ya, pasti jadi bawahan dulu. Kalau jadi bawahan kan pasti disuruh-suruh kan, ketik ini, ketik ini, ketik ini. Nah, saya rasain, saya rasain ya. Ada orang kita berikan tugas, coba bikin surat ini. Sudah dibikin surat, saya mana? Coba saya periksa. Saya coret-coret. Nih. Ini salah, ini saya perbaiki. Udah diperbaiki. Ada juga yang orang cepat. Begitu sudah coret-coret, perbaiki. Udah, enggak lama. Ini Pak, sudah diperbaiki. Ada juga orang sudah dicoret-coret. Oh, 1 minggu kemudian baru muncul. Itu lama baru itu artinya disitulah tingkat semangat kita bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Itu ya. Mungkin itu Pak Andi. Iya, Mungkin ada mau bertanya, silakan. silakan ada yang mau bertanya. Jadi ini, Ada atau ada mau disidik? Boleh. nah, jadi mumpung kita ketemu langsung dengan Direktur Tindakan ya. Jadi ini Hmm. terkait dengan aturan-aturan dan sanksi yang diterapkan ya. Ada yang mau bertanya silakan.
Ayo, silakan Ayo, kesempatan ini. Batari, siapa lagi? Raihan. Nih kesempatan bertanya. Heeh. Atau ini Ya, Pak Rahman, ada saya mau tahu ini mengenai apa namanya pelanggaran ya. ya, Pelanggaran apa sih yang paling sering ditemukan di apa namanya yang diberikan sanksi karena tidak lapor. tidak lapor? Kan tidak lapor. Tidak lapor itu melanggar. Kan ini di undang-undang kita kan ada itu dilengkapi dokumen karantina, sertifikat ya. Kemudian dilaporkan, di melalui tempat pemasukan pengeluaran ditetapkan, kemudian dilaporkan kepada petugas karantina. Ini yang tidak banyak, yang banyak itu tidak dilaporkan, Tapi berkasnya ada ya. ya. Berkasnya ada. Kadang ada berkasnya, tapi nggak melapor. Nanti jauh keluar baru ketemu. Sama dengan kalau cabai tadi kan memang terpenuhi tiga-tiganya ya. Tidak ada dokumennya, tidak ada sertifikat, ya nggak ada dokumennya, sertifikatnya maksudnya ya. Kemudian tidak lapor, kemudian tidak melalui tempat masuk yang ditetapkan. Itu, jadi berat itu. Jadi kalau di pengadilan itu sudah disebutkan saudara Rizik ya. Alif Rizik melanggar undang-undang karantina eh, undang-undang karantina nomor 21 tahun 2019 pasal pasal ini nih karena tidak ada itu, jadi itu kan di apa disangkakan. Nah, bukti-buktinya nanti ada buktinya. Oh, tidak ada sertifikat karantinanya. Ya, benar. Saksinya juga menyatakan, oh, tidak ada. Ya, memang tidak ada. Mm. Kemudian kalau tidak lewat pelabuhan ditetapkan, dia lewat misalnya pintu apa pelabuhan-pelabuhan tikus. Tidak ada bukti, ada juga melihat. Oh, dia lewat sana dia. Jam 4 subuh dia lewat. Saksinya menyatakan itu. Kemudian kalau melapor ya pasti, karena kalau dia harus melapor pasti ada laporannya ke petugas karantina. Nah, berarti mereka tidak lapor. Itu Pak Andi. Iya ya. Terus ini apa namanya kalau pengadilannya itu pengadilan umum atau ada pengadilan Umum, khusus? umum. Jadi kita masuk ke umum. Jadi memang dia undang-undangnya khusus, penyidiknya khusus, tapi masuknya ke pengadilan umum, bukan juga ke tipikor ya. Kalau tipikor kan untuk korupsi ya. Ini masuk Hmm. ke tindak pidana umum, Oh TPU ya. TPU. Oh Di dan Padang, tapi Padang belum pernah, karantina Padang eh, belum pernah dia ada penyidikan yang banyak ini di Medan, ini di Medan, kemudian di Lampung ada, kemudian Surabaya ada. Mm-mm. iya iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tak- Silakan. Takut takut disidik, takut disidik. Iya, jadi ini menarik ini karena terkait dengan tugasnya yang menegakkan hukum nih. Kalau di apa namanya yang perbuatan umum misalnya lampu merah kan ada polisi ya. Nah, kalau terkait dengan ekspor impor, nah ini ranah dari karantina. Nah, jadi, Apakah misalnya begini, itu nah, kan ada yang misalnya ditemukan penyelundupan itu. Itu kan terkadang ada kepolisian masuk ya. ya, Nah, bagaimana itu membagi tugasnya antara karantina dengan nah, lihat. kepolisian itu? Kalau dulu Pak Andi jadi dilihat mana yang undang-undangnya paling tinggi ya menjeratnya. Tapi sekarang kan undang-undang karantina sudah hukumannya sudah 7 tahun ya. Artinya 7 tahun itu bisa kita tahan orangnya. Kalau dulu 3 tahun, Undang-Undang 16 itu 3 tahun, sehingga tidak bisa kita tahan orangnya. Misalnya ada yang melanggar nih Undang-Undang karantina, orangnya masih jalan-jalan sana. Kalau sekarang nggak, sudah bisa ditahan, ditahan. Ditahannya di Jadi mana tuh? ya Ditahannya di mana? dititip, dititip Oh, di polisi, misalnya di sel tahanan polisi, itu dititip di sana. Jadi bukan di mes karantina, enggak. Enak aja dia kalau iya di mes iya. karantina ditahan. Jadi dilihat dari ininya Pak nih. Biasanya kan ada ada komoditas pertanian ditangkap, kemudian dilihat, oh ini yang dilanggar, ini biasanya polisi serahkan ke kita.
serahkan. Oh ini karantina aja ya sidik. Tapi kalau misalnya sudah apa namanya banyak undang-undang yang dilanggar, biasanya bukan hanya undang-undang karantina ya, dia tidak ada sertifikatnya, dia palsukan barangnya, kemudian apalagi ya melanggar, ada orang ditabrak, misalnya ditabrak pakai mobil kan lari dia, ada ditabrak, itu kan undang-undang lalu lintas karena undang-undang karantina karena biasanya polisi yang sidik. Jadi kalau dua objek undang-undang yang dilanggar, biasanya polisi yang menarik karena supaya jadi satu berkas, Oh, tidak dua kali ya. Jadi nanti di subsidiar namanya apa namanya? Junto namanya junto ya di Anda melanggar undang-undang karantina ada undang-undang kepolisian kan gitu. Pasal sekian. Jadi biasanya berat. iya, Nah, iya. jadi kalau di penyidikan kan seperti itu. Jadi bukan hanya satu undang-undang dia langgar. Oke, silakan Oke, Rifki. Rifki ada yang mau bertanya sih, silakan. Adik Kiwi ini berpeluang jadi penyidik ini. Ah, Baik Pak, amin. perkenalkan saya M. Rifki Muzaki. Ah, Eh, Oh, sorry. Silakan di unmute dulu, salah tindih saya. Silakan, silakan. Baik, jadi Pak, sebelumnya saya M. Rifki Muzaki Neris. Saya ingin bertanya Pak, jadi kan di video yang tadi mengenai liputan berita itu, Bapak bilangnya kalau yang di daerah yang lokasi perkebunan cabenya itu memang belum cukup terisolasi, ya, jadi belum menyebar kan Pak. Pernah nggak Pak ada kasus yang dia itu udah dimusnahkan tapi OPTK-nya itu udah menyebar duluan gitu Pak? Itu biasanya apa yang akan dilakukan Pak untuk penanganan selanjutnya? jadi ya Terima kasih. cabai kemarin itu kan ditanam di daerah terisolasi. Jadi dia punya greenhouse dan di sekitarnya itu belum ada tanaman. Jadi dia hanya greenhouse itu yang ada tadi yang dicabut-cabutin semua kan, cabut-cabutin semua itu di videonya. Jadi tidak ada pertanaman yang sejenis dekatnya. Ya sama, tidak ada mentimun, tidak ada. Memang dia bikin di situ. Dia bikin khusus greenhouse di situ. Jadi dan kita tanya pada saat kami datang, mereka belum belum panen juga. Rencana mau panen deh, tapi kita langsung apa namanya di polis lain di lokalisir, jangan sampai dibawa keluar. Itu artinya dan diawasi oleh dinas pertanian setempat. Jangan dikasih keluar supaya aman. Jangan sampai dibawa keluar, dia menyebar kemana-mana. Makanya di karantina juga ada namanya pemantauan UPTK. Jadi ada namanya survei ya. Survei ke sama tadi nanti saya akan anukan bahwa petugas karantina nanti di lokasi itu kalau ada pertanaman cabai atau pertanaman apa saja sejenis cabai harus kita lakukan pemantauan di situ. Karena kita tidak bisa meyakini 100% ya. 100% kalau di situ tidak ada yang tertinggal. Harus tetap kita lakukan namanya pemantauan. Dipantau, ambil sampel, ada tanaman yang sama di situ, kita periksa, kemudian positif kita bakar. Nah, seperti itu supaya tidak menyebar kemana-mana. Ya, Iya, mungkin jadi itu. ada Ya, tindakan preventif ya. Jadi ada. selain tanaman utamanya, juga ada Ya, dilihat tanaman-tanaman sekitar ya. Kalau memang ya. ada, Tanaman biasanya ya, kan ada tanaman inang alternatif ya. alternatif ya. Nah, Jangan sampai itu apa namanya, pindah ya dari ya, tanaman utama ke tanaman inang alternatif. Nanti dari inang alternatif pindah lagi ke tanaman ya, yang lain. sama ya itu. Ya, itu yang berbahaya ya. Jadi makanya kalau kita menanam sesuatu ya harus hati-hati juga. Seperti kata Pak Rahman tadi, kalau asalnya tidak jelas itu ya bisa jadi dia mengandung penyakit atau membawa Ya, OPTK lain ya. Jadi harus dilaporkan yang paling penting. ya. Oke, Rifki gimana? Baik Pak, makasih Pak Udah penjelasannya. cukup? Oke, Cukup Pak. makasih. Oke, ada lagi yang lain yang mau apa namanya bertanya ke Pak Rahman? Ini 5:17 masih ada waktu. Hmm, hmm, hmm. Ada yang mau lagi? Silahkan.
atau ada pengalaman? Nah, Nggak ada yang mau berani jadi penyidik ini. ya, ya. Penyidik tuh harus berani. Harus berani. Paling tidak berani mengangkat tangan. Ya. Ya, kalau saya di kelas itu kalau tidak angkat tangan nanti susah itu untuk Ya. membuat apa namanya kebiasaannya itu mengangkat tangan. Pokoknya jangan malu-malu mau bertanya salah, mau ini nggak apa-apa namanya belajar ya. Itu biasakan dulu kalau ada apa-apa, udah naik tangan. Kalau biasa aja kalau rapat Pandi, saya Iya, biasakan. Supaya apa? Saya tidak ngantuk. Minimal kalau kita bertanya kan, kalau kita nggak apa-apa, aduh ngantuk. Nah kalau iya, kita bertanya ini kadang juga makanya juga kalau sudah ada ini catat. Oh ini saya mau tanyakan ini. Ah, saya mau perdalam ini. Nah, itu jadi supaya biasakan untuk bertanya. Jadi oke, jangan ada, punya ini bertanya. Oh malu saya bertanya. Enggak, jangan. Malu bertanya sesat di jalan ya nanti. iya, iya, iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan diberikan waktu. Gimana? Nah, kayaknya sudah lelah ini dari pagi, kuliah dari Kecapean pagi. ya, kecapean. Kuliahnya dari pagi sampai sore ini. Oh, duh. Tidak Kalau dulu sempat kan berpikir. biasanya sebelum jam 4 sudah selesai. Kalau sekarang ada Wih, lima kali jadwal. Jam setengah 8, jam 9.20, ah, jam 11, setengah wih. 2, terus jam 4. Jadi ada Di- lima Jangan-jangan slot. ada ini belum makan. Udah kayaknya. Udah makan ya? Kalau makan itu kayaknya Aduh. oke lah mungkin karena mungkin waktu kita juga, Paraman juga butuh istirahat ini. Karena baru tiba tapi kita apa namanya berikan kesempatan untuk mengajar lagi. Jadi kita terima kasih banyak ini Pak Abdurrahman, Direktur Ya, Tindakan Karantina. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat bagi adik-adik dan ketika nanti sudah selesai, ada yang terjun di bidang perkarantinaan, ya sudah tahu nanti boleh. Karina itu Boleh. seperti apa gitu. Ya, Mudah-mudahan ada salah satu, ya paling tidak minimal salah satu lah. Kalau tidak banyak ya mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini akan teringat ya. ya. Oh, oh Coba saya dulu, tanya dulu Pak Andi. ya silakan. Siapa yang mau masuk karantina? Nah, ada yang angkat Coba tangan nggak? angkat tangan. Nah, Siapa yang mau masuk siapa karantina? yang? Nggak Ada ada yang yang mau nggak? minat. Nggak Ah, ada yang Rifki, si minat. Rifki. Oh ada. Coba tulis di kolom chat. Saya Ah, catat nanti. Saya catat. iya, Siapa? iya, Siapa iya. lagi? Ah, tulis Nah, di chat. Siapa yang ah. mau? Ah, banyak tuh. Wah, ayo. Siapa mau masuk Maulani, karantina? Aisyah, Salwa. Heeh. Jadi nanti gini ya, kebetulan kan saya alumni, ketua alumni pertanian HPT UNHAS ya. Nanti begitu nanti ada pendaftaran karantina, saya akan melakukan BIMTEK. BIMTEK ya, apa sih namanya? Iya, BIMTEK ya. BIMTEK kepada alumni-alumni UNHAS. Tapi saya juga nanti ikutkan teman-teman adik-adik dari Andalas. Tidak iya, apa-apa, iya, sama-sama. Tidak mungkin kita, kan nanti rezekinya ya, iya, masing-masing punya rezeki ya. Kita ikutkan semua nanti. Oh, caranya gini yang dipelajari, ini yang ini pelajari. Itu banyak, ada juga yang lolos itu kita beritahu pelajari ini. Nah, itu. Jadi insya Allah pada saat nanti ada pendaftaran, mudah-mudahan adik-adik sudah selesai ya. iya, Udah iya, selesai, daftar aja. Daftar, kemudian kita bimbing Pak Andi. Nanti saya rencana nanti adik-adik kita dari UNHAS ya. Tapi ini bukan UNHAS saja, ini kan sudah keanggap UNHAS dengan UNAN kan bersaudara ya. iya, Saya ngajar di sini, nggak masalah. Nah, kita sampaikan ini. Supaya adik-adik ada gambaran. Gambaran, oh soal nanti itu ini. Kan gitu. Ya itu Pak Andi. iya. Makasih banyak Pak Abdurrahman atas masukannya ini kepada adik-adik. Mudah-mudahan ya ada tadi yang mengancungkan tangan. Mudah-mudahan bisa dikabulkan Ya, amin. keinginannya untuk bisa bergabung di karantina tumbuhan ya.
Jadi Iya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Abdurrahman atas segala yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan itu menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi adik-adik kita dan Bapak bisa mendapatkan apa namanya amal ya, kan pahala ini kita kan iya, menabung ini, iya, menabung pahala ini. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan nanti di kemudian hari. Mungkin itu saja, iya. adik-adik sekalian. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan sesuatu ya, bisa dapat bekal untuk ke depannya. Makasih Pak Rahman. Saya Ya. tutup untuk acara kita, kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.